Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 4 peristiwa yang terjadi di padang mahsyar sahabat. Dan padang mahsyar adalah tempat di mana berkumpulnya kembali umat manusia, mulai dari Nabi Adam hingga manusia-manusia yang hidup sampai hari kiamat. Keadaan di tempat tersebut sangat mencekam dan hanya Allah lah yang dapat memberi perlindungan kepada hambanya. Dan tentunya semua sahabat penasaran dengan penayangan kami kali ini. Oleh karena itu ditonton terus videonya ya. Namun jangan lupa di like dan subscribe channelnya supaya kami bisa lebih bagus menayangkan video yang bermanfaat untuk semuanya. Oke sahabat, selamat menikmati videonya, selamat menikmati tayangannya. Oke sahabat, Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 30, di tempat itu padang mahsyar, tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu, dan mereka dikembalikan pada Allah pelindung yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan. Peristiwa apa sajakah yang terjadi di padang mahsyar itu? Yang pertama sahabat, matahari didekatkan. Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat matahari didekatkan kepada seluruh makhluk hingga berjarak 1 mil di atas kepala mereka. Lalu seluruh manusia akan tergenang oleh peluh mereka masing-masing berdasarkan amalan mereka yang telah diperbuat di dunia. Hadis riwayat Muslim. Dan yang kedua, manusia dalam keadaan telanjang. Kondisi manusia di padang mahsyar ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 104. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ingatlah hari ketika kami menggulung langit seperti halnya gulungan lembar-lembaran catatan, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Itu adalah janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kami akan melaksanakannya. Adapun hadis dari Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, manusia di padang mahsyar dalam kondisi seperti saat mereka dilahirkan, yakni tidak beralas kaki, tidak berpakaian, hingga tidak dalam kondisi khitan. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW, pada hari kiamat akan dihimpun di padang mahsyar, dan saat itu tidak ada kesempatan bagi mereka untuk saling melihat, saling menatap, saling merasakan, cuman merasakan dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Manusia yang pertama kali diberikan pakaian ketika di padang mahsyar adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya orang yang pertama yang diberikan pakaian pada hari kiamat adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang ketiga adalah penantian panjang sahabat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia akan mengalami penantian yang sangat panjang dan akan merasakan beratnya menanti pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di padang mahsyar, 1 hari di sana sama dengan 1000 tahun di dunia sahabat. Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan dalam sebuah hadis, kelak mereka di sana berdiri selama 70 tahun dalam keadaan tidak berbicara sedikit pun. Ada juga yang mengatakan mereka berdiri di sana selama 300 tahun. Ada juga lagi yang mengatakan mereka berdiri di sana selama 4000 tahun. Setelah itu baru diputuskan perkara mereka seukuran 10.000 tahun. Dan yang keempat, perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi atau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan naungan arasnya pada hari di mana dia tidak ada naungan kecuali hanya naungannya semata. Siapakah mereka yang dapat perlindungan itu sahabat? Yang pertama, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil merupakan pemimpin yang didambakan dan diharapkan oleh semua orang, karena memimpin yang adil akan membawa kebaikan, kemajuan, dan keberkahan bagi bangsa dan negara. Pemimpin yang adil juga merupakan pemimpin yang dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu,
pemimpin yang adil telah menjalankan perintah dan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, orang yang mendapatkan perlindungan dan naungan Allah, yaitu seorang pemuda yang tumbuh besar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya pemuda yang menghabiskan masa mudanya dengan ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda yang seperti ini juga pemuda yang akan mendapatkan kebaikan, kemajuan dan keberkahan dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang ketiga, orang yang mendapatkan perlindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Seseorang yang seperti ini adalah seseorang yang selalu mendatangi masjid untuk melaksanakan ibadah, zikir, belajar dan beramal. Seseorang yang seperti ini adalah seseorang yang tidak pernah melewatkan sholat berjamaah di masjid, bahkan rela berkorban harta tenaga untuk kemakmuran masjid. Orang ini juga orang yang merasakan kedamaian, ketenangan dan kebahagiaan dalam masjid dan merindukan masjid ketika berada di luar masjid. Dan yang keempat, orang yang mendapatkan naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang saling mencintai karena Allah, di mana keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. Dua orang seperti ini ialah dua orang yang tidak mencari keuntungan, kepuasan dan kepentingan duniawi, tapi kedua orang ini hanya mengharap ridho, rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua orang seperti ini juga orang yang saling menjaga hubungan mereka dengan saling menasihati dalam kebaikan dan saling dukung untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, orang yang mendapat naungan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar ialah seorang laki-laki yang ketika menemukan seorang perempuan yang cantik jelita, terus perempuan tersebut mengajak berzina, namun laki-laki tersebut menolaknya dengan atas nama Allah, bahwa itu adalah dilarang, bahwa itu adalah tidak menjaga kehormatan, bahwa itu akan merusak kehormatan. Yang keenam, seseorang yang bersedekah lalu merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Jadi sedekahnya itu tidak terang-terangan, meskipun banyak ya di antara kita yang ingin dilihat ketika bersedekah. Dan yang ketujuh, orang yang berzikir kepada Allah di waktu sunyi, lalu berlinanglah air matanya. Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki kecintaan dan keterikatan dan ketaatan yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka selalu mengingatnya dalam keadaan sepi tanpa ada yang melihat atau mendengar. Mereka adalah orang-orang yang merasakan keindahan, keagungan dan kekuasaan, sehingga mereka menangis karena takut dan berharap terus cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat, itulah 7 orang yang akan mendapat naungan dari arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala saat peristiwa di padang mahsyar. Dan ketika itu kita semua akan lupa akan keluarga, sahabat, bahkan nama kita sendiri pun akan lupa pada saat di padang mahsyar, saking dahsyatnya, mencekamnya peristiwa di padang mahsyar. Oke sahabat semua, dan akhirnya kami undur diri. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.